masyarakat, kalian jangan percaya tentang isu-isu ini. Itu semua gak benar. Kita ini yang menjadi korban fitnah pencabulan, kita itu tidak merasa menjadi korban, malah kita itu difitnah korban pencabulan. Jadi buat masyarakat jangan pernah takut dan jangan pernah gampang percaya kepada omongan orang lain tentang isu-isu ini, bahwa hal ini adalah hal yang tidak benar buat kita. Dan terus kita minta doanya semoga masalah ini cepat selesai. Dan buat masyarakat juga, sekali lagi kita gak pernah dicabuli oleh terdakwah, malah kita yang difitnah korban pencabulan. Jadi boleh masyarakat yang mau jangan takut memondokkan anaknya ke pesantren kita gitu. Soalnya hal ini adalah hal yang begitu aneh gitu. Kalau kita emang korban pencabulan, seharusnya kita subscribe media-media Islam daripada kita subscribe media-media maksiat. Baik, ini sebelum kita mulai, saya sampaikan dulu ya, Mbak-mbak, bahwasanya saya tegaskan dulu, hasil dari wawancara ini akan saya tayangkan nanti di channel saya sebagai perimbangan berita. Ya, tentu akan melalui proses editing. Ya, mungkin dianggap perlu dihapus atau tidak, seperti saya sampaikan sebelumnya. Ya, jadi kalian tidak keberatan ya kalau namanya nanti sebab itu ya, nanti ditayangkan. Saya perlu suara. Begitu. Karena ini tentang sebuah kasus. Tidak keberatan ya kalau mamanya nanti saya tayangkan ya. Iya. Tidak keberatan ya. Tidak. Oke. Sebelumnya saya perlu memastikan ini bahwa kalian yang sedang saya wawancara ini adalah orang yang disebutkan sebagai korban pencabulan dari terdakwa IAIN, itu ya, yang saat ini sedang menjalani proses hukum itu. Benar kalian ini adalah orang yang disebutkan sebagai korban pencabulan itu, benar? Enggak, maksudnya yang disebutkan. Oh iya. Benar ya? Iya. Oke. Pertanyaan pertama, sejak kapan kalian mondok di sini? Selama 3 tahun. Sudah 3 tahun? Iya. Kalian mondok di sini sudah 3 tahun? Iya. Baik. Sejauh yang kalian ketahui, selama kalian ada di sini, seperti apa sih terdakwa ini menurut kalian? Pak Kiai, sejauh yang kalian ketahui seperti apa, Pak Kiai? Maksudnya? Menurut kalian yang kalian ketahui, Pak Kiai ini seperti apa sih orangnya? Menurut penilaian kalian seperti apa sebenarnya Pak Kiai? Ya baik. Terus Tolong dipegang dong ini. Posisi kembali posisinya. Oke. Seperti apa orangnya? baik. Terus ya baik lah ya. Kita anggap baik saja sudah. Oke. Apa kalian juga kenal dengan pelapor? kenal. Oke. Menurut kalian pelapor ini orangnya seperti apa? Sering cemburuan. Itu Itu ya. Ya. Tahu kalian seperti itu. Iya. Oke. Kita lanjut langsung nih. Mulai cepat. Sejauh yang kalian ketahui, begini. Masih ingat nggak kapan persisnya kasus ini berawal? Masih ingat nggak? Tanggalnya Ya, nggak ingat. berawalnya nggak ingat. Bulan-bulan? Januari. Bulan Januari ya, awal-awal. Kalau Iya. di berita itu saya baca memang awal-awal Januari. Oke. Sejak kasus ini bergulir dan terjadi kegaduhan di pondok, bahkan kabarnya semua santri sempat dipulangkan. Di mana kalian tinggal waktu itu? Sempat dipulangkan nggak? Enggak, tetap di pondok. Nggak ada yang dipulangkan. Nggak ada. Kasus rame, Iya. kalian tetap di sini. Iya. Yang disebutkan sebagai korbannya masih di sini. Iya. Ada yang pulang nggak? Kan 4 kan ya, yang 4. Iya. Ada yang sempat pulang? Hanya Syarifah aja waktu itu. Ada 1 orang yang pulang. Kalau yang 3 yang disebutkan sebagai korban di sini masih? Masih ada.
nggak pernah pulang? Enggak. Hanya Lebaran kemarin pulang? Iya, pulang liburan. Pulang liburan itu. Iya. Oke. Ini menarik. Saya katakan menarik begini. Sampean kan kalian adalah orang yang disebutkan sebagai korban pencabulan, kan begitu kan ya? Iya. Di pengadilan yang bersaksi juga ya, yang Iya. disidik kemarin. Kalian juga kemarin. Nah, bagaimana kalian orang yang disebutkan sebagai korban pencabulan dari orang yang punya tempat ini, tapi kalian tetap di sini? Ini kan aneh ya, aneh. Mestinya kan sama ketakutan yang berada di sini kan itu. Oke lah, kita lanjut deh. Sampai mana barusan kita? Iya. Bisa diceritakan bagaimana berawal kasus itu sehingga kalian disebut menjadi korban pencabulan dan harus menjalani proses-proses hukum. Bisa diceritakan nggak sebenarnya awalnya seperti apa? Gimana ceritanya? Yang kalian ketahui saja. Ya tiba-tiba waktu pagi hari itu banyak orang masyarakat di depan pondok. Itu berawalnya. Tiba-tiba banyak orang nggak di pondok gitu Iya. ya, rame. Iya. Terus Kita nggak tahu apa gitu. nggak tahu apa-apa. Iya, tiba-tiba ada polisi terus masuk ke pondok kita. Maksudnya rame itu ada polisi juga, Iya, ada pelapor. ada pelapor, Iya. masuk ke Pondok. Iya. pondok. Ya. Ngapain saja tuh orang-orang masuk ke pondok itu? Enggak tahu. Pokoknya kepolisian itu masuk ke atas juga. Mencari orang berarti. Iya. Siapa yang dicari waktu itu? Ya kalian mungkin maksudnya termasuk yang dicari. Ya. Mencari bukti. Mencari bukti. Korban dicari nggak? Iya, waktu itu sempat ditanyain juga sama polisi. Oh, sempat ditanyakan. Iya. Iya. Siapa saja? Kalian semua pernah sempat ditanyakan waktu itu? Iya, Pernah. kita berdua. Iya. Dibawa nggak waktu itu? Dibawa juga. Langsung dibawa waktu itu juga? Iya. Saat itu juga berarti yang dibawa? Enggak. Enggak. Kapan yang dibawanya? Yang besoknya. Besoknya. Iya. Jadi hari itu ada rame-rame, ada polisi, Iya. terus kemudian melakukan pemeriksaan, mencari bukti-bukti dan semacamnya, gitu ya. Iya. Lalu setelah itu besoknya kalian dijemput. Iya. Berapa orang waktu itu yang bersama kalian waktu itu dijemput? Semua santri. Semua santri yang dijemput. Iya. Lalu ditetapkan kalau kalian adalah korban itu sejak kapan? Dari hari itu? Kurang tahu. Ya tahu ya. Nggak tahu. Nah, begini, kalian tahu nggak kemudian begini? Kenapa kok tiba-tiba kalian menjadi korban ini? Bagaimana ceritanya? Kita aja nggak tahu. Nggak tahu. Iya, nggak merasa menjadi korban. Kok jadi korban? Oke. Kalian merasa jadi korban tindakan asusila apa menjadi korban fitnah? Korban fitnah. Korban fitnah. Iya. Oke, kita lanjut ya. Apa saja ini yang kalian alami sejak kasus ini bergulir? Adakah tekanan dari pihak-pihak yang sedang bersengketa atau dari pihak lainnya? Atau kejadian yang tidak mengenakan? Apa saja yang kalian alami mulai dari awal sampai sekarang? Yang Ya. menurut kalian gak enak banget dan mengganggu banget? Rasa takut sama rasa trauma. Takut ya Iya. dan trauma. Iya. Kok tiba-tiba kalian disebutkan menjadi korban itu gimana ceritanya? Kalian dipaksa mengaku. Mengerti apa enggak? Dipaksa mengaku menjadi korban atau gimana itu? Itu kan Atau ada tekanan dari kepolisian. dijadikan korban? Dijadikan korban apa menurut gimana ya? Tapi kemudian bahasanya Iya, maksudnya kalian merasa jadi korban kan? enggak. Tidak kan? Iya. Tidak. Nah, kok kalian kemudian di BAP, dimasukkan dalam BAP dan semacamnya itu, dan kalian kemudian masuk juga dalam media, diberitakan menjadi korban itu bagaimana ceritanya? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Nah, saya sempat lihat di videonya Babianto sebelumnya. Ada pernyataan kalau kalian menandatangani BAP. Iya. Sempat baca waktu itu BAP-nya, Iya. gitu. Di situ kalian disebutkan sebagai korban pencabulan, dan kalian sempat menolak menandatangani, betul? Iya.
Apa saja yang menurut kalian yang ada di BAP itu yang nggak sesuai? Yang menurut kalian? Yang itu yang soal cium kening itu, terus yang sambil pelukan itu, terus yang mana? Berpegangan tangan itu. Ciuman kening, Iya. berpelukan, Iya. berpegangan tangan, Iya. itu termasuk yang ditolak oleh kalian, sehingga kalian tidak mau menandatangani BAP waktu itu. Iya. Disampaikan nggak ke penyidik waktu itu keberatan kalian itu Iya. tentang itu? Iya. Kata penyidik seperti apa? Setelah suruh tanda tangan dulu, setelah tanda tangan baru diubah. Oh gitu ya. Iya. Dan ternyata setelah ditandatangani kemarin waktu Waktu sudah sidang. di sidang kan ya? Sudah. Iya. Nah, waktu di sidang di BAP tetap seperti itu. Iya, tetap. Dan waktu memberikan kesaksian kalian di persidangan itu, kalian menolak itu berarti? Iya, menolak. Berapa kali sudah dihadirkan di sidang? Sudah tiga kali. Sudah 3 kali ya, 3 kali dihadirkan di sidang. Dan semua beberapa BAP itu kalian tolak semua ya, karena Iya. memang tidak merasa. Gitu. Iya. Oke, lanjut. Masih dari video Babi Aldo itu ya. Di situ disebutkan kalian divisum oleh tenaga medis laki-laki, ya. Dan kalian tidak didampingi orang tua. Bisa diceritakan dari sejak disidik sampai ke kalian divisum itu seperti apa? Jadi kita itu dari jam 3 sore polisi itu ngajak semua santri buat dijadikan saksi katanya. Nah, polisi itu janji ke kiai bahwasanya semua santri akan dikembalikan setelah habis maghrib. Ternyata setelah habis maghrib itu masih belum selesai. Saya aja disidik dari jam 6 sore sampai jam setengah 1 malam. Dan setelah itu habis disidik kita langsung diajak ke Dokter Subandi buat visum. Dan di saat visum itu kita gak didampingin sama orang tua, gak ada surat juga buat minta izin ke pondok buat kita diajak ke visum. Terus kita gak didampingin sama perlindungan anak juga. Di saat itu emang ada perlindungan anak, tapi dia ada di luar gitu. Jadi kita di dalam kamar rumah sakit itu sendiri gitu. Oke. Waktu di Subandi di rumah sakit ya? Iya. Berapa lama kalian ada di sana? Dari pukul berapa? Dari jam Setengah 1 setengah 1 sudah Iya, di Subandi. iya. Nah, sampai jam sampai 3 sore. sampai jam 3 sore. jam 1 malam. Iya. Setengah 1 malam Iya. sampai jam 3 sore. Sore. berapa orang waktu itu? Ada 6. Ada 6 orang Iya. di Visum. visum. Saya tidak mau tanya proses visumnya seperti apa ya, seperti yang itu mungkin itu sangat nggak enak sekali. Begini, setelah visum selesai, apa kalian ditunjukkan hasil visumnya? Enggak. Sampai saat ini belum pernah melihat hasil visumnya seperti apa? Sudah, tapi waktu sidang awal. Oh, jadi selama sebelum sidang Iya. kalian tidak pernah Nggak diberi pernah hasil tahu. visum? Iya. Iya. Maksudnya tidak pernah melihat. Nah, dari setelah kemarin di sidang, hasil visumnya menurut kalian sesuai apa tidak? Tidak. Tidak sesuai. 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 Iya. Berarti tidak ada ya? Tidak Iya. ada pelecehan seksual itu tidak ada. Iya. Apa namanya? Kalau visum itu kan tentang pelecehan seksualnya ya. Iya. Berarti tidak ada berarti. Hasil visumnya menunjukkan seperti itu. Iya. Oke. Lanjut. Disebutkan juga tuh bahwa kalian merasa dirugikan atas kejadian ini di videonya Babi Aldo itu ya, yang kemudian ditayangkan juga di video Bendengan juga. Kalian merasa dirugikan, terus kemudian bisa dijelaskan nggak menurut kalian kerugian apa saja sih yang kalian alami? Ya, kita sudah kena mental, terus kita waktu itu visum yang bukan lawan jenis, yang bukan sejenis sama kita, malah lawan jenis kita, terus dan trauma hingga kita ketakutan gitu. Yang visum itu Iya, orang laki-laki, iya, lawan jenis kita. berapa orang? 1. Satu orang yang memvisum itu 1 orang. Iya. Dokternya 1 orang. Iya. Dokternya waktu itu 1 orang. Dan itu lawan jenis. Iya.
Yang mevisum kalian ini lawan jenis. Iya, lawan jenis. Kalian waktu visum itu tidak ada pendampingan sama sekali. Gak ada. Orang tua ada. Gak ada. Pihak dari pondok? Gak ada. Terus ada dari KPAI? KPAI atau Komisi Perlindungan Perempuan? Ada, tapi diam di luar. Di luar. Iya. Nah, oke, saya lanjut pertanyaan berikutnya. Selama kalian menjalani kasus ini, kalian kan masih dalam usia anak, gitu ya. Terus kemudian kalian juga adalah perempuan, semestinya ada pendampingan. Karena kalian ini adalah korban, semestinya ada pendampingan dari KPAI dan dari Komisi Perlindungan Perempuan. Selain yang waktu kalian divisum dan dari KPAI atau KPP itu berada di depan, tidak mendampingi kalian saat melakukan visum, itu ada pendampingan nggak selama ini ke kalian? Gak. Selain di visum itu, Gak. selain yang di waktu visum itu, Gak ada. pernah didampingi nggak? Waktu BPAP yang kedua kali. Yang apa? Waktu BPAP yang kedua kalinya. BPAP yang kedua kali. Oh, yang BAP ya? Iya. Ya. Itu sempat didampingi. Iya. Setelah cuman itu saja, artinya waktu di visum tapi mereka di luar, terus kemudian saat di BAP itu pernah didampingi juga. Yang mendampingi waktu itu Komisi Perlindungan Anak apa Komisi Perlindungan Perempuan? Komisi Perlindungan Anak. Oke. Di video itu yang kalian ditanyakan oleh Bapak Yanto itu sempat ditanyakan bahwa kalian akan melaporkan balik. Memang ada keinginan melaporkan balik? Iya. Sudah melakukan pelaporan? Belum, masih belum. Tunggu. Belum. Iya. Tapi akan melakukan Iya. pelaporan balik. Dengan tuduhan? Korban fitnah. Korban fitnah. Iya. Termasuk Dan pencemaran nama juga baik. mungkin ya? Iya. Oke. Apa selama kasus ini bergulir kalian oke, itu sudah ya pendampingannya. Kasus ini kan kasus pencabulan. Saya ingin memastikan kepada kalian ini. Ingin memastikan ini dari awal kan mungkin sangat sudah menyebutkan kalau bukan korban. Saya ingin menegaskan. Apa kalian pernah dicabuli? Tidak. Jika kita emang pernah dicabuli, seharusnya kita melapor sendiri gitu. Gak usah harus tanpa pelapor lain yang harus ngelaporin kita gitu. Iya, ini kan yang melaporkan orang lain, Iya. korban. Bukan kalian yang menjadi korban, bukan orang tua, Iya. bukan pengacara kalian misalnya dan semacamnya. Jadi yakin ya kalian ini bukan korban pencabulan, Iya, yakin. bukan korban pelecehan seksual Bukan. oleh siapapun, Pun. termasuk terdakwa itu. Iya, Yakin ya? yakin. Bukan korban pencabulan. Bukan. Oke, lanjut. Yang kalian sesalkan dengan adanya kejadian ini apa saja? Yang kalian sesalkan, kenapa harus terjadi seperti ini sih? Apa yang membuat kalian itu kesal? Ya cuman kesal gara-gara dijadikan korban fitnah aja gitu. Iya. Ya, akhirnya banyak waktu yang Iya. banyak waktu yang Iya, hilang, banyak waktu yang hilang. buang, ya, banyak lah ya mungkin ya. Dan itu sangat membuat kalian tidak nyaman ya, terganggu sekali. Iya. Menurut kalian nih, ini terakhir, bukan terakhir sih. Menurut kalian yang paling bertanggung jawab dengan adanya kejadian ini siapa? Pelapor. Pelapor. Iya. Jadi kalian merasa dirugikan dan semacamnya ini. Menurut kalian yang paling bertanggung jawab? Pelapor. Pelapor. Kenapa kalian menyebutkan pelapor adalah orang yang paling bertanggung jawab dengan kejadian ini? Karena kita itu difitnah jadi korban pencabulan gitu. Ada lagi? Tidak apa-apa, sampaikan saja. Ya dia yang merusak masa depan kita. Tuh. Iya, karena itu bagian dari masa depan ya. Iya. Jadi pelapor itu adalah orang yang paling bertanggung jawab menurut kalian. Iya. Dan itu harus dipertanggungjawabkan menurut kalian. Harus. Dipertanggungjawabkan secara hukum juga ya, bukan Iya. hanya dipertanggungjawabkan di akhirat juga nanti ya. Sudah ada pendampingan tentang bahwasanya akan ada pelaporan nanti. Ada yang siap mendampingi atau dari pihak pengacara kuasa hukum
terdakwa sendiri nanti yang akan mendampingi? Iya. Ada. Oke. Harapan kalian dengan kejadian ini apa ke depannya? Ya, harapannya semoga kejadian ini bisa menjadi hikmah yang kita ambil dan pelajaran kita ambil. Terus buat orang-orang yang mendolimi semoga cepat sadar gitu. Terus kita cuman berharap masalah ini cepat selesai biar kita bisa fokus lagi untuk belajar. Biar bisa menenangkan diri. Tuh. Apalagi? Punya unek-unek yang ingin disampaikan? Apa saja mau? Apa saja yang ingin yang mungkin kalian punya unek-unek ini selama ini yang tidak tersampaikan, silahkan disampaikan. Saya beri kesempatan kalian untuk menyampaikan apa yang menjadi unek-unek. Tidak apa-apa, sama dipegang mbak, dipegang nggak apa-apa. Sampai pegang aja mbaknya yang sebelah. Monggo, silakan. Unek-unek yang menurut sampean menjadi unek-unek selama ini yang dan perlu untuk disampaikan. Hanya ingin menyampaikan kepada orang yang menzalimi kita, unsur sesungguhnya unsur ahoka dzaliman aw mazluman. Sungguhnya Allah membenci orang yang menzalimi sesama saudaranya. Jadi kita cuman pingin masalah ini cepat selesai. Dan pesan saya buat santri-santri yang di luar sana cuman terus semangat belajar dan Kepada masyarakat mungkin kalian kan masih ada di sini, dan merasa tidak pernah mengalami menjadi korban yang seperti tuduhan-tuduhan itu. Pesan mungkin ke masyarakat yang perlu disampaikan agar warga masyarakat dan orang yang ada di luar yang selama ini mungkin termakan oleh isu-isu di luar. Tentu proses hukum masih berjalan, tapi kan di sini kalian merasa tidak sebagai seorang korban. Pesan kalian ini kepada masyarakat agar masyarakat tidak terbawa oleh isu-isu apa yang ingin disampaikan ke masyarakat. Buat masyarakat, kalian jangan percaya tentang isu-isu ini. Itu semua gak benar. Kita ini yang menjadi korban fitnah pencabulan, kita itu tidak merasa menjadi korban, malah kita itu difitnah korban pencabulan. Jadi buat masyarakat, jangan pernah takut dan jangan pernah gampang percaya kepada omongan orang lain tentang isu-isu ini, bahwa hal ini adalah hal yang tidak benar buat kita. Dan terus kita minta doanya semoga masalah ini cepat selesai. Dan buat masyarakat juga, sekali lagi kita gak pernah dicabuli oleh terdakwah, malah kita yang difitnah korban pencabulan. Jadi boleh masyarakat yang mau jangan takut memondokkan anaknya ke pesantren kita gitu. Soalnya hal ini adalah hal yang begitu aneh gitu. Kalau kita emang korban pencabulan, seharusnya kita yang melaporkan kepada hak kepolisian, bukan orang lain gitu tanpa pelapor gitu. Dan kalian ada di sini ya? Iya. Mestinya kalau kalian adalah korban, pastinya nggak di sini kan? Iya. Oke, sudah itu saja. Sudah. Ada yang mau ditanyakan? Cukup. Baik, terima kasih. Tentu begini ya. Kita berharap semua permasalahan ini segera selesai. Dan apapun yang kalian alami, kami turut prihatin dengan itu. Dan semoga saja kejadian ini justru menjadi pendewasaan buat kalian, pembelajaran juga, sehingga ke depan kalian justru menjadi orang yang kuat. Iya. Dan saya secara pribadi mendoakan kalian, semoga kalian menjadi orang yang ditinggikan derajatnya. Amin. Mungkin menjadi sebab ketinggian saja itu, dan kalian menjadi orang yang sukses nanti Amin. di akhirat.